Oke guys, kenalin nama gue Febri dan ini by the way adalah video pertama gue. Jadi kenapa gue bikin channel YouTube? Jadi karena gue itu ngerasa risih gitu ya. Banyak dari warga Indonesia khususnya itu masih menganggap kalau aset-aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum dan yang lainnya itu adalah skema Ponzi dan tidak ada latar belakang di balik semua itu. Padahal itu adalah teknologi yang baru dan adopsinya mungkin terbilang lumayan susah ya, apalagi di Indonesia ini. Oke, jadi itu adalah visi gua untuk membangun channel YouTube ini, dan kedepannya gue pengen channel ini tuh akan selalu membahas tentang teknologi, khususnya adalah di bidang Web3. Seperti nanti kita akan belajar apa itu blockchain, kita akan coding di smart contract menggunakan bahasa pemrograman Solidity dan lain sebagainya. Oke, kali ini gue pengen bahas apa itu blockchain ya. Jadi blockchain inilah teknologi di balik Bitcoin dan Ethereum ya. Blockchain sendiri berasal dari dua kata, yaitu adalah block atau kubus, yang kedua adalah chain atau rantai, yang kita hubungkan menjadi blok yang tersusun atau terhubung atas rantai ya. Maksudnya gimana? Nah, nanti akan gue jelasin ya. Jadi blok pertama di sini bisa terhubung dengan blok kedua bisa terhubung dengan blok ketiga ya. Terus gimana cara kerjanya? Cara kerja dari blockchain sendiri ialah contohnya ini adalah blok pertama atau bisa disebut Genesis block. Di sini mempunyai hasil hash. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Dengan blok inilah kita bisa menyimpan beberapa transaksi ke dalamnya. Contohnya saya memasukkan beberapa transaksi seperti dalam contohnya ini adalah blockchainnya Bitcoin. Saya memasukkan transaksi, saya kirimkan ke teman, ke kerabat atau ke orang lain gitu. Saya masukkan ke sini, terus hasilnya menjadikan blok baru atau blok kedua. Yang ini dihubungkan dengan yang namanya Merkle root, dan ini ada hubungannya juga dengan hashing ya. Di video selanjutnya akan gue jelasin tentang hashing, dan begitu juga selanjutnya kita melakukan transaksi di sini disimpan dalam blockchain, tercatat dan menghasilkan blok yang ketiga. Oke, jadi di dalam blockchain ini semua transaksi itu dicatat dan tidak bisa dirubah. Kenapa tidak bisa dirubah? Contohnya seperti ini. Blockchain sendiri sebenarnya adalah seperti ledger atau buku besar yang biasa digunakan untuk mencatat transaksi. Bisa juga kalau blockchainnya Ethereum kita mengirimkan data atau program. Oke, contohnya seperti ini. Ada beberapa buku besar, bisa kita katakan adalah node, yang mana node ini tersebar di berbagai belahan dunia ya. Siapapun yang mengaktifkan node ini, seperti contohnya di sini negara mungkin Cina ya mengaktifkan node, di sini juga mengaktifkan node, di sini mengaktifkan, di sini juga. Kalau saya mengaktifkan node juga gimana? Apakah bisa? Ya tentu saja bisa. Namun ada kriteria tertentu, ada spesifikasi tertentu agar nantinya proses mining itu berjalan dengan efisien. Dan node-node di sini itu saling terhubung satu sama lain ya, dan mereka itu bisa saling berinteraksi. Seumpama node di sini dia mendapatkan perintah untuk melakukan transaksi, maka ini perintah transaksi ini kemudian disebarkan ke seluruh bagian node untuk memverifikasi. Jadi yang memverifikasi transaksi itu tidak hanya satu node, melainkan banyak node. Di sini memverifikasi juga. Maka dari itu
blockchain inilah sangat sulit untuk dirubah, sangat sulit untuk dimanipulasi. Bayangkan aja kalau buku ledger atau note-nya ini cuma satu, seumpama hanya saya yang punya note-nya itu atau yang mempunyai buku tersebut. Nah, ketika ada orang melakukan transaksi, hanya saya mencatat, terus maka hal itu akan menimbulkan kurangnya rasa kepercayaan karena hanya saya mencatat. Beda cerita kalau note-nya ini atau yang mencatat itu banyak atau nggak cuma saya aja yang mencatat ya. Di sini banyak yang mencatat, saling memverifikasi. Kalau kalian nggak percaya dengan transaksi kalian, apakah benar-benar dilakukan, apakah value yang dikirimkan itu sesuai, dan apakah alamat yang untuk penerimanya itu sesuai, nanti kalian bisa konfirmasi ke gua, bisa konfirmasi ke node-node yang lain. Nah, contohnya seperti itu implementasi dasar tentang node dan blockchain seperti itu. Dan inilah yang membuat blockchain itu secure dan tidak bisa dirubah, hampir tidak bisa dirubah. Terus gimana kalau seumpama node di sini salah satu ada yang mati gitu, node-nya ada yang mati, entah itu karena sumber dayanya habis atau apapun itu. Nah, maka node tersebut ya tidak akan melakukan interaksi dengan node-node yang lain ya. Tapi masih ada di sini masih ada 3 node yang aktif, maka blockchain akan tetap berfungsi, maka akan ada yang bisa mencatat transaksi itu. Begitu juga dengan Bitcoin ini bahkan lebih banyak orang yang mengaktifkan node-nya, sehingga kalau mungkin listrik satu dunia mati dan masih ada orang yang mengaktifkan node-nya walaupun itu hanya satu orang, maka blockchain itu tidak akan mati dan akan tetap aman. Maka dari itu ini adalah teknologi yang terbaru dan sangat powerful sekali. Oke, untuk selanjutnya transaksi yang gue maksud di sini adalah transaksi yang sudah terformat, khususnya yaitu menggunakan cryptocurrency. Kita tidak bisa mengirimkan transaksi seperti rupiah ke Amerika, itu seperti itu tidak bisa secara langsung ya, melainkan ada token atau koin spesifik di setiap blockchainnya atau bisa disebut native token yang kita gunakan untuk melakukan transaksi tersebut, seperti Bitcoin di jaringan Bitcoin sendiri, Ethereum di jaringannya sendiri, dan lain sebagainya. Oke. Kalaupun kita mau menggunakan rupiah sebagai mata uang kita untuk mentransfer lewat blockchain, itu kita perlu yang namanya digitalisasi atau bisa disebut mendigitalkan rupiah kita. Bisa kalau di Indonesia sendiri yaitu ada project Garuda, yaitu project CBDC ya, mendigitalisasikan rupiah kita ke dalam blockchain ini. Oke, dan proses melakukan transaksi ini sangat cepat sekali ya, berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Kalau bank konvensional pada umumnya kita perlu waktu yang lebih lama dan transaksi yang lebih mahal ya, apalagi akses tersebut itu tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Berbeda dengan blockchain, itu kebalikan dari semua itu. Kita kapanpun bisa melakukan transaksi tanpa adanya hambatan, tanpa khawatir kalau pelayanannya itu tutup, dan tentu saja dengan biaya transaksi yang lebih murah. Oke, mungkin itu saja dari gua. Adapun konten-konten selanjutnya akan gua update dengan kualitas yang gue usahakan lah yang lebih baik daripada ini, karena gue masih pemula. Dan terima kasih yang sudah nonton konten pertama gue. Sekian, terima kasih.